Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali kita bertemu untuk belajar bersama. Kali ini kita akan mempelajari pemanfaatan Google Form. Sebagaimana kita ketahui bersama, di era pembelajaran jarak jauh ini Bapak Ibu guru memerlukan satu bank data yang bisa menampung data siswa beserta kumpulan tugas yang diserahkan dari siswa. Baik, kita langsung saja mulai. Pertama, seperti biasa masuk ke browser. Kemudian setelah itu kita tuliskan Google Formulir. Mohon dipastikan sebelumnya Bapak Ibu sudah memiliki akun Gmail dan mengingat passwordnya, ya, karena nanti akan ada permintaan untuk masuk melalui akun Gmail. Baik, Bapak Ibu, di halaman ini kita pilih Google Formulir buat dan analisis survei. Lalu masuk ke halaman ini. Di sini kita klik buka Google Formulir. Nah, maka kita masuk ke halaman Google Form. Kalau kita memang sudah membuat beberapa form, di sini ada daftarnya, tapi kalau belum biasanya kita langsung masuk ke halaman ini. Nah, inilah halaman formulir yang akan kita buat, Bapak Ibu. Bagian atas ada tulisan formulir tanpa judul. Ini adalah judul dari formulir yang akan kita buat. Tinggal diklik saja tulisan tersebut. Ada blok warna biru, lalu kita ganti dengan judul formulir yang akan kita buat. Misalnya saya tuliskan di sini PJJ bahasa Inggris kelas 9 EFG misalnya, atau apapun yang menjadi judul formulir kita. Kemudian di bagian bawah ada deskripsi formulir. Ini bisa diisi dengan apapun yang bisa membantu kita memudahkan mengingat formulir ini. Saya misalnya tuliskan di sini nama sekolah SMPN 3 Ciparai. Baik, nah itu adalah bagian judul dari formulir yang akan kita buat. Kita mulai membuat pertanyaan, Bapak Ibu. Kita klik di bagian bawah. Di sini ada pertanyaan tanpa judul. Nah, ini kita tuliskan di sini jenis pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada responden atau kepada siswa. Biasanya yang kita minta adalah nama lengkap, maka tinggal ditulis di sini nama lengkap. Nah, jika ini merupakan pertanyaan yang wajib diisi, maka kita hidupkan tombol wajib diisi di bagian bawah. Klik. Nah, berarti ini nanti menjadi pertanyaan yang wajib diisi. Satu pertanyaan sudah kita buat, Bapak Ibu. Berikutnya ke pertanyaan kedua, kita klik tanda plus di barisan kanan paling atas untuk memasuki pertanyaan kedua. Nah, kita tinggal tulis pertanyaannya apa. Setelah nama, biasanya kita menanyakan jenis kelamin. Maka kita tulis jenis kelamin. Lalu opsinya, supaya nanti responden tinggal memilih saja, kita buatkan opsi pilihan ganda. Yang pertama laki-laki. Kemudian untuk menambahkan opsi, klik tambahkan lainnya. Lalu kita, atau sudah ada ini, langsung opsi yang kedua yaitu perempuan. Baik, Bapak Ibu, dua pertanyaan sudah kita buat. Wajib diisi kita hidupkan. Nah, untuk melihat bagaimana penampilan formulir ini di responden, maka kita bisa melihat pratinjo. Kita klik tombol ini, kemudian muncul inilah
formulir yang nanti sampai ke responden. Oke ya. Baik, kita kembali sekarang ke pertanyaan ketiga setelah nama lengkap, jenis kelamin. Maka kita misalnya kemudian menanyakan kelas berapa. Nah, untuk memudahkan kita akan buat juga opsi supaya siswa nanti tinggal klik saja, karena kelas yang saya ampu kelas 9 EFG, maka siswa tinggal klik apakah berada di 9F atau 9E atau 9F atau 9G. Nah, jadi nanti siswa tinggal memilih saja. Baik, nah berikutnya kita juga selain menanyakan identitas siswa, di formulir ini juga kita bisa memberi penugasan sederhana atau memberi instruksi kepada siswa. Jadi tidak hanya pertanyaan yang memerlukan jawaban singkat, tapi juga bisa berupa jawaban yang panjang. Misalnya kita mempersilahkan siswa untuk memperkenalkan diri secara tertulis. Silakan perkenalkan diri selengkap mungkin. Nah, jika pertanyaan ini memerlukan jawaban yang panjang, maka kita pilih opsi paragraf. Di sini ada opsi banyak, apa saja yang bisa kita pilih. Untuk jawaban panjang kita klik paragraf, maka di sini ada teks jawaban panjang. Nah, Bapak Ibu, terus kita bisa buatkan berbagai pertanyaan di formulir ini, dan bisa kita lihat bagaimana pratinjaunya seperti ini kurang lebih yang akan sampai di responden. Nah, kemudian kalau kita ingin mengirimkan dan sudah selesai membuat formulir ini, kita klik kirim. Nah, kemudian di sini kita bisa kirimkan formulir ini ke email ataupun bisa salin linknya. Di sini ada gambar link. Nah, maka inilah link dari formulir kita. Namun ini terlalu panjang, kita bisa perpendek. Klik perpendek URL, maka inilah alamat link yang bisa kita share ke responden, kita salin. Nah, setelah itu kita bisa mengirim salinan URL ini kepada siapapun yang akan kita mintai partisipasinya, misalnya di grup WA. Kemudian kita tuliskan, misalnya anak-anakku sekalian, silahkan mengisi link berikut ini. Maka linknya tinggal kita tempel saja, tinggal kita paste saja. Maaf, ini ada gangguan. Demikian Bapak Ibu, setelah terkirim maka para siswa akan masuk ke halaman ini, kemudian mereka mengisinya, dan kita bisa setiap saat memantau respon. Di sini akan masuk respon dari peserta setiap saat, berapa orang yang masuk, apa jawabannya, dan lain sebagainya. Baik, demikian Bapak Ibu guru hebat, tutorial pemanfaatan Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.